Shallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kembali kepada takdir tadi. Jadi takdir di Ahlul Bait itu yang saya ketahui adalah merupakan secara globalnya adalah sunnatullah, semacam hukum-hukum tadi, misalnya minum racun mati, yang ketubruk mobil mati, kalau tidur di kereta api, di rel kereta api ada kereta api mati, itu hukum-hukum yang demikian tidak tidak merupakan suatu setiap perbuatan yang dilakukan oleh hambanya. Misalnya si Ahmad ini mati tabrak mobil, Ahmad ini begini, detik berikutnya begini, detik berikutnya begitu. Itu tidak demikian di Ahlul Bait. Jadi setiap perbuatan itu tergantung kita maunya kemana, tetapi tetap berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita adalah sebab, bahwa kita adalah akibat. Dan dalam pembahasan yang sering kita lakukan bahwa akibat ini memerlukan kepada sebab tidak hanya pada awal mula keberadaannya, melainkan juga untuk kesinambungan wujudnya. Seperti mani dan ovum yang telah menjadi kita membutuhkan kepada sebab itu untuk keberadaan kita, tetapi juga untuk kesinambungan kita. Jadi kalau setelah kita jadi manusia ini, kemudian mani dan ovum itu diambil dari tubuh kita, di mana mani ovum itu telah menjadi tulang belulang, maka diri kita ini tidak akan bertahan eksis. Dia atau kita akan hancur dan tidak akan bertahan sebagai manusia seperti sekarang ini. Ini sekedar contoh bahwa suatu akibat memerlukan kepada sebabnya, tidak hanya pada awal mula wujud, melainkan untuk kesinambungan wujudnya pula. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam Al-Quran, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Itu bukan urat leher sebagaimana urat leher, melainkan dia merupakan lambang kehidupan. Jadi saya lebih dekat, kami lebih dekat kepadanya dari kehidupannya sendiri. Jadi hidup kita dengan diri kita itu adalah bukan dualisme satu, tapi Allah masih lebih dekat lagi. Itu tandanya bahwa apa? Bahwa kita tanpa kodrahnya, sedetik saja umpamanya, kita tidak akan dapat bertahan eksis. Dari sisi ini maka kita tetap terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam menentukan perbuatannya tergantung kepada kita. Sehingga dalam istilah yang mungkin lebih kondang disebutnya memilih takdir. Jadi memilih ketentuan-ketentuan sunnatullah itu, apakah kita mau jadi soleh atau tidak. Kalau kita ingin soleh, kita harus pelajari apa syarat-syarat soleh. Dan itu yang tadi yang malam ini kita bahas, yaitu sebagai yaitu ilmu sebagai penentu daripada seluruh kebaikan. Jadi kalau kita ingin baik, kita harus belajar dulu bagaimana syaratnya menjadi orang baik, dan kita harus mengamalkannya. Kalau kita ingin jahat, ya tinggal belajar kejahatannya, kemudian mengamalkan kejahatan. Tergantung kita mau kemana. Kemudian ketika orang dihadapkan kepada takdir ini, di sini orang berlomba. Oleh Allah dikatakan as-sabiqun ulaikal muqarrabun. As-sabiqun itu juga bisa diartikan orang yang berlomba-lomba, dahulu mendahului. Orang yang dahulu mendahului itulah yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka yang berlomba-lomba meniti sunnatullah tadi, hukum atau takdir Tuhan tadi, mereka berlomba-lomba untuk mencapai satu kesempurnaan rohani, kesempurnaan insani. Nah, ketika dalam perjuangan ini orang ibarat orang yang berjuang ketika dia berjuang misalnya hidup. Ketika dia misalnya dalam keadaan fakir, miskin, dia berjuang untuk kehidupan, untuk ketentraman hidupnya. Ini secara materi, sebagai contoh saja.
Nah, ketika dia berjuang, misalnya berusaha untuk memenuhi kebutuhan dirinya, ini banyak sekali pengorbanan, jatuh bangun, ya kan? Kadang-kadang rugi, kadang-kadang salah perhitungan. Terus begitu berjuang, berjuang, berjuang. Ketika sudah berhasil, dia mencapai suatu tingkatan, ini materi masih ya. Jadi ini ketenangan, kalau saya sebut ketenangan ini majazi. Jadi orang yang kaya itu tenang itu dusta. Jadi tidak mungkin tenang, apalagi kekayaannya kekayaan materi bukan kekayaan rohani. Tidak mungkin ada tenang di situ. Ini sekedar bahasa umum untuk mendekatkan permasalahan. Jadi orang yang sudah mencapai suatu keberhasilan dalam bisnisnya, dia sudah tidak kekurangan apa-apa, sudah tenang, ya kan? Tenang. Nah, ketika dia mencapai ketenangan, dia sudah menikmati daripada hasil yang dia lakukan di masa dia berjuang. Manusia yang dihadapkan, sehingga apa? Saya teruskan dulu. Sehingga orang yang di atas tadi, yang tadinya jam 7 berangkat, jam 10 malam baru pulang, ini kadang-kadang seminggu hanya keluar 2 jam. Dilihatnya oleh orang apa? Dia tidak berjuang kan? Dia tidak berjuang. Nah, seorang yang dihadapkan kepada takdir juga sedemikian rupa. Ketika kita masih mempunyai banyak sekali karat-karat maksiat atau karat-karat materialisme, hubbud dunya, hubbud syahwah, cinta dunia, cinta seksual, cinta kedudukan, cinta pujian, cinta ilmu yang tidak diamalkan. Sebab cinta ilmu bisa suatu saat hanya senang aja belajar tapi nggak diamalin. Itu penyakit-penyakit itu kalau masih numpuk di sini dan kita berjuang untuk mencapai derajat kesempurnaan, itu jerih payahnya luar biasa. Dinampak perjuangannya itu, bahwa ini betul-betul beramal dengan amal ikhtiar. Tapi ini satu saat kalau dia istiqomah, satu saat dia akan mencapai tingkat syahadah, tingkat kesyahidan. Dalam Ahlul Bait dikenal ada 2 syahid. Syahid dengan pedang lahir dan syahid dengan pedang batin. Orang yang syahid dengan pedang lahir di medan tempur itu contohnya. Kalau syahid yang dengan pedang batin, yaitu orang yang setiap harinya membunuh dirinya 50 kali sehari. Dalam hadis dikatakan al-mu'min yaqtuluna anfusahum khamsuna marrah fi kulli yaum. Kurang lebih demikian. Orang mukmin membunuh diri mereka setiap harinya minimal 50 kali. Oh, itu ada perempuan cantik. Jangan. Oh, itu ada anak yatim piatu. Saya ada kelebihan 1.000 rupiah. Jangan kasih. Jangan. Harus kasih. 2 kali mati sudah. Jadi kalau jam 7 keluar dari rumah, tuh, ntar di tengah jalan lagi, misalnya apa saja. Wah, itu lihat. Jangan. Misalnya yang maksiat. Kemudian malas untuk bantu orang. Jangan. Diperangi setiap hari 50 kali. Minimal itu. Itu mukmin sejati. Ini baru mau melangkah. Jadi hampir langkah semacam langkah awal. Tapi ini betul-betul sudah hampir dekat kepada hampir mencapai kepada tingkatan mukmin sejati. Nah, ketika orang membiasakan diri membunuh dirinya semacam ini, yang dalam hadis minimal 50 kali, dan ini kalau dipraktekkan mungkin setahun 2 tahun kita mati sudah, tapi mati dengan pedang batin. Maka itu Allah mengatakan jangan kau kira orang yang mati di jalan Allah mati kan. Apa dia, coba dikasih duit 1 juta nggak mau, mati dia. Dikasih ini nggak mau, ini nggak mau, bingung orang. Mati dia, nggak punya selera hidup. Allah mengatakan la tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup. Jadi syahid ini bisa lahir dan bisa batin. Nah, orang yang syahidnya sedemikian ini seakan-akan nggak berjuang seperti dulu. Kalau dulu jalan kepalanya ke bawah, tunduk, ya kan, tasbih panjang, putar terus. Betul itu sudah.
Tapi begitu sampai ke tingkatan yang ini agak rileks dia. Karena apa? Dia sudah mati. Dia tidak lagi memerangi hawa emosinya. Sebab dia sudah tidak emosi lagi. Karena dia setiap mau emosi dia bunuh sampai 2 tahun mati. Tidak ada emosi sudah. Jadi kalau dia marah sama orang, dia ya hanu aja. Hanya metodologi dakwahnya barangkali sama anak kecil atau anaknya. Tapi di hatinya sama sekali tidak ada marah. Kalau kita barangkali bisa ngempet-ngempet ya, sakit. Biarpun sabar kita sakit. Ya deh gua maafin lo, tapi sakit. Orang ini enggak sudah, enggak sakit. Udah mati. Jadi nampaknya rileks. Sehingga apa? Nampak perbuatannya seluruhnya ditentukan Allah. Karena benar melulu. Dia kalau enggak kalau maksiat sama sekali enggak bakal melihat. Jangankan maksiat, makruh saja enggak. Jadi tatapannya sudah menjadi tatapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah menjelma jadi dirinya, tidak, bukan itu. Jadi maksudnya tatapan dia itu sudah merupakan tatapan ilahi. Jadi kalau kita mau meniru orang, tirulah orang ini. Bagaimana dia melihat? Apa saja yang dia lihat, kita lihat itu. Maka itu Allah mengatakan inna lakum fi rasulillahi uswah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi itu bagi kamu terdapat contoh yang baik. Maka itu di dalam hadis dikatakan apa sih sunnah Nabi? Bicaranya, melihatnya, mendengarnya, seluruhnya sunnah. Karena ini sudah Allah semua. Artinya sudah ridho Allah, semua yang disuruhkan Allah di situ. Tidak pernah meleset. Sehingga menjadi ukuran. Ini dari satu sisi. Ada lagi sisi yang lebih dalam. Yang tadi itu. Maka kau akan berkata, jadilah, maka jadilah. Jadi katakanlah, mata dia itu sudah nggak bisa. Misalnya sekarang, misalnya saya bertemu sama orang munafik. Wah, dia pura-pura hayir. Atau orang yang ya fasik. Jadi dia bukan munafik, tapi fasik, gitu, banyak maksiat. Seperti saya, umpamanya. Karena sama-sama banyak maksiatnya, saya nggak bisa ngelihat kalau dia ya hanunya berbuat soleh di hadapan saya percaya sama dia. Masih tertutup, ya kan? Karena mata saya, bukan mata Tuhan. Tapi begitu satu saat kita mata ini sudah menjadi mata Tuhan, orang yang hatinya butek, tidak bakal ketipu orang. Dia bakal melihat itu. Itu satu makna yang lain. Dan kata-katanya juga menjadi kata-kata yang ampuh. Dan pendengarannya juga ampuh. Jadi kalau saya contohkan pernah ya, saya di KUM itu, ini padahal bukan dikenal seorang Irfani, hanya dikenal sebagai seorang ulama akhlak. Jadi akhlak masih di bawah Irfan. Beliau ini Ayatullah Madzahiri namanya, mengajarkan akhlak, disuruh imam, karena ini pemerintahan Islam, nanti orang-orang pesantren akan berperan dalam pemerintahan Islam. Sehingga kalau tidak dikader sedini mungkin mengenai akhlak, dikhawatirkan nanti sama aja dengan kampus-kampus itu. Belajar, sudah jadi pejabat, koruptor. Dikhawatirkan seperti itu. Maka itu dari sejak dini mungkin imam mewasiatkan untuk mengajarkan akhlak. Nah, ini terkenal ulama akhlak, belum Irfan. Karena saya merasa dada saya sakit, ya kan? Saya merasa berpenyakitan ini. Saya khawatir kalau pulang nanti bicara Islam padahal bukan Islam. Kalau saya punya penyakit di dada ditularkan sama orang dengan ceramah-ceramah atau pengajian yang saya berikan. Saya khawatir sekali itu. Sehingga saya sudah kebingungan, bukan kebingungan apa-apa ya. Jadi sudah mau semua cara yang mungkin saya lakukan. Tapi sebatas ya kemampuan yang ada ini. Kemudian waktu saya hadir di pengajian akhlak Ayatullah Madzahiri ini, jaraknya saya dengan dia, saya terlambat waktu itu. Dia duduk di mimbar yang kira-kira jaraknya saya sama dia 30 meter. Jadi sudah penuh masjid itu. Saya dekat pintu duduknya. Saya nekat aja bicara, tapi pelan, samping saya nggak dengar. Ya Syekh, Assalamualaikum, saya bilang. Saya ini datang dari jauh. Saya bicara aja, saya yakin dia mendengar. Saya yakinkan begitu. Saya ini datang dari jauh dan saya sakit. Tolong doakan supaya penyakit saya sembuh. Itu masih belum pengajian ya. Nah, udah pengajian. Habis pengajian ada acara tangis biasanya mengingat musibahnya Fatimah Zahra, Imam Muhsin dan para imam.
Itu kira-kira 10 menit. Habis itu doa. Dalam doa setelah mendoakan imam apa muslimin mukminat, beliau berdoa begini, ya Allah, dan diamini biasanya sama pengajian. Orang-orang yang sakit, khususnya yang tadi telepon sama saya, yang mengatakan datang dari jauh. Ini wallahi dia bicara seperti itu. Yang mengatakan kepada saya datang dari jauh, ya Allah sembuhkanlah mereka semua. Diaminin kan sama ini. Saya itu jantung saya seperti mau jatuh. Nah ini padahal beliau masih dikenal sebagai ulama akhlak. Tetapi sudah pendengarannya sudah terbias dengan pendengaran ilahiyah. Bukan berarti sama loh ya. Artinya sudah di atas tingkatan manusia biasa. Nah, sehingga amalan mereka bukan berarti amalan Jabariyah ditentukan Tuhan, tidak. Melainkan suatu perbuatan yang diawali dan memang sampai sekarang pun masih dalam keadaan ikhtiar. Dia kalau mau mencuri masih bisa itu. Orang aulia mau mencuri, mau jadi bajingan bisa. Begitu ya, artinya secara ukuran umumnya. Tapi karena dia sudah tahu bahwa ilmunya sudah tinggi karena amalnya yang begitu hebat, sehingga kalau dia lihat maksiat itu kayak melihat kabel listrik yang ukuran misalnya berapa, 1000 volt misalnya atau watt, ya kan? Dia seperti melihat itu, melihat maksiat itu seperti melihat kabel listrik yang ribuan watt. Seperti kita, jangankan ribuan watt, sekian watt aja atau sekian tegangan volt misalnya 220 berani pegang? Tidak berani. Coba-coba, tidak berani juga. Jangankan coba atau mencoba-coba, mikir untuk mencoba aja nggak kepikir sama kita. Nah, aulia yang melihat kedahsyatan daripada keburukan maksiat itu jangankan mencoba atau ingin mencoba-coba, mikir untuk coba aja nggak. Karena pengetahuannya begitu tingginya dan sudah irfannya itu. Sehingga kayak kita melihat kabel listrik. Jangankan mencoba atau ingin mencoba. Bayangkan aja untuk mencoba, enggak sama sekali. Kalau kita ada teman mengatakan, gimana ya kalau kita pegang kabel listrik, kita bilang apa? Oh edan lo. Nah, aulia juga gitu. Jangankan yang melakukan maksiat, yang bicara di antara mereka gimana ya rasanya maksiat, itu sudah diedanin sama temannya. Ya bukan edan, mereka enggak punya bahasa kotor seperti ini ya. Artinya ini sudah seakan-akan sudah murakbal begitu, paham enggak? Sehingga amalan mereka ini bukanlah amalan Jabariyah, melainkan satu perbuatan ikhtiari. Kemudian mengenai riwayat, ini banyak di Ahlul Bait ya. Kalau di Ahlus Sunnah barangkali putus sebagaimana yang dipertanyakan oleh dokter tadi, atau wahid sanadnya ya ahad, wahid ahad. Ini saya kurang tahu, tapi di Ahlul Bait terkenal sekali dan ini tidak ada yang membantahnya di Ahlul Bait. Kemudian kata-kata dari kemudian pertanyaan berikut mengenai pertanyaan ini, pertanyaannya Saiful hampir mirip, pertanyaan Michelle hampir mirip sama Saiful, mempertanyakan mengenai Syiah. Kalau ini dimulai dengan adanya dialog ya, pertanyaannya dikatakan katanya waktu saya mempertanyakan dalil kesunniannya, dia juga mempertanyakan dalil kesyiahan kami. Terus bagaimana cara menjawabnya, lantaran kalau mereka yang hadisnya juga katanya di kita juga riwayatnya juga katanya dan katanya. Bagaimana ini dan ya bagaimana jalan keluarnya? Apakah sudah yakin, apalagi imamnya sedang gaib, apakah sudah sampai kepada ilmu tasdiki? Saya pernah mengatakan dan saya akan katakan lagi itu, bahwa Islam 100% secara yakin 100%, jadi Islam 100% secara yakin 100%,
hanya bisa didapat dengan adanya nabi atau para imam. Jadi kalau imam sedang dalam keadaan gaib, Islam tidak akan didapat 100%. Tetapi bisa saja yang tidak 100% itu bisa diyakini 100% atau bisa diyakini secara 90% misalnya. Bagaimana kerinciannya? Dalam periwayatan hadis daripada dua kubu ini, kubu Ahlul Bait sama Ahlussunnah wal Jamaah, dari ikhwan Ahlussunnah wal Jamaah, periwayatannya itu ditulis yang terkenal ya oleh Bukhari sendiri, yang kalau saya nggak salah ingat lahir pada tahun 250. Artinya 250 Hijriah. Hadis yang ditulis oleh generasi yang sudah dijaraki dengan Rasulullah dengan jarak tahun 200 tahun, ini tentu sulit untuk dijamin keyakinannya. Lantaran apa? Lantaran hubungan mereka dengan maksum itu berjarak 200 tahun. Tapi bagaimana kalau di Ahlul Bait? Di Ahlul Bait maksum itu tidak hanya Rasulullah, bahkan 12 imam dan mungkin orang lain juga. Tapi yang sudah diumumkan oleh Allah dan Nabi-Nya adalah 12 imam. Dan mereka ini adalah pewaris ilmu Nabi dan yang menjaga ilmu Nabi. Oleh karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik fa lam taf'al fama ballagta risalatah. Wahai Nabi, sampaikan mengenai kepemimpinan itu. Sesungguhnya kalau engkau tidak menyampaikan ini, berarti kau tidak menyampaikan syariat. Apa maksudnya? Kenapa imamah saja, satu masalah imamah saja kalau tidak disampaikan berarti Nabi tidak menyampaikan syariat? Lantaran kalau Nabi meninggal, itu tidak akan ada yang dapat menjaga agama sebagaimana Nabi. Jadi propaganda Nabi, tabligh Nabi selama 23 tahun, begitu meninggal habis. Siapa yang mau jaga? Maksum nggak ada, ilmunya yang persis kayak Nabi nggak ada. Siapa yang mau jaga? Habis sudah Islam. Apalagi jaraknya 200 tahun. Apalagi sekarang sudah sekian ratus tahun, ratusan tahun, 1000 lebih tahun. Jadi tanpa imamah Islam ini tidak bisa diyakini 100% imamah yang maksum ya, yang diumumkan oleh Allah bukan orang lain, sebab orang lain nggak bisa jamin. Yang diumumkan oleh Allah dan Nabi-Nya, yakni yang lebih atas yang menjamin, bukan yang di bawahnya yang menjamin. Nah, dengan demikian maka imam yang maksum dan juga mempunyai ilmu sebagaimana ilmu Nabi tentang Islam ini, itu dalam Syiah dikenal dengan 12 imam. Dan di Bukhari Muslim walaupun nggak sebut namanya ada 12 imam, tapi di hadis lain di Ahlussunnah wal Jamaah bahkan disebut namanya, seperti di Muntakhabul Athar disebut satu persatu namanya. Nah, di Ahlul Bait dijaga oleh 12 maksum, yang mana maksum terakhir yaitu lahir pada tahun 256 kurang lebih, yaitu Al-Imam Al-Mahdi alaihissalam. Intinya pada tahun 250 lebih itu masih ada imam yang tetap mengajar, yaitu ayah beliau yang tidak gaib tentunya, yaitu Imam Hasan Al-Askari. Nah, kumpulan hadis-hadis tasyayyu ini ya kan didapat, sedangkan Kulaini sebagai pengumpul hadis terkenal itu kurang lebih lahir pada tahun 327-an beliau ini. Nah, anggap saja penulisannya itu
Maaf, penulisannya itu kalau nggak salah dimulai tahun 327-an kalau nggak salah. Penulisannya 20 tahun itu beliau menulis. Kenapa 20 tahun dikatakan dan oleh Ayatullah yang baru datang ini, yaitu Zanjani, Syekh Zanjani, kenapa sampai 20 tahun Al-Kulaini meriwayatkan hadis itu? Karena murid imam itu terpaksa berpencar-pencar lantaran dikejar-kejar dan dibunuh-bunuh. Lantaran dikejar-kejar dan dibunuh. Sehingga murid para imam ini lari ke berbagai tempat. Jadi tidak kumpul di satu tempat, tapi bercerai-berai di beberapa tempat. Nah, sehingga waktu melacak ini Al-Kulaini harus keliling mencari murid para imam ini. Jadi mereka menuliskan Al-Kulaini memberikan daripada murid daripada para imam. Dan sekalipun tidak melalui murid langsung para imam, ada yang murid langsung ya, ada yang tidak. Nah, yang tidak ini pun tidak jauh jaraknya. Jadi misalnya ini dari siapa? Dari ayah saya. Ayah saya dari siapa? Dari Imam Shadiq. Jadi artinya tidak jauh jaraknya, sehingga bisa dilacak dan lebih terjamin daripada yang 200 tahun. Kemudian perawinya misalnya 6 orang sudah, waktu ditulis hadis itu perawinya 6 orang sudah meninggal semua misalnya. Nah, ini di garis Ahlul Bait ini periwayatannya tentunya lebih meyakinkan. Namun demikian masih ada artinya bahwa ilmu Islam yang melalui Ahlul Bait ini sekarang pun ini tidak mencakup 100% tentunya. Namun demikian, apakah yang tidak 100% ini tidak shiratal mustaqim? Tidak. Kenapa? Karena dalam Islam ini ada yang bersifat pengamalan, ya, ada yang bersifat dalam artian penting ya sebagai suatu yang diamalkan, ada yang bersifat katakanlah semacam pengetahuan tambahan, jadi pengetahuan tingkatan tambahan. Misalnya sebagai orang irfan, misalnya yang sudah tidak hanya diatur dengan haram halal, dia makruh saja sudah nggak mau misalnya. Ini perlu kepada hal-hal yang luar biasa. Yang ini yang saya katakan tidak mencapai 100% keislaman itu. Tapi yang untuk sekedar kadar bahwa hukum-hukum Allah ini, itu walaupun tidak 100%, itu 90-95% bisa dicapai dengan keadaan yang demikian ini. Kenapa? Karena aturan dalam Ahlul Bait ketat sekali. Satu, seorang awam amalnya, sholatnya, puasanya, hajinya, seluruhnya batal kalau tidak dilakukan dengan cara taklid. Nah, taklid itu apa? Yaitu mengikut seorang mujtahid. Mujtahid itu apa? Yaitu orang yang pandai, yang mampu mengambil dasar-dasar Al-Quran dan hadis sehingga diperas untuk menjadi atau disimpulkan untuk menjadi kesimpulan-kesimpulan hukum. Itu satu. Jadi ilmunya ketat sekali dari sisi ilmu. Dari sisi akhlaknya, seorang yang mujtahid ini bisa diikuti kalau dia tidak melakukan dosa. Jadi jangankan dosa besar, dosa kecil aja dia harus tidak boleh melakukan itu. Dan dalam Ahlul Bait Anda kenal ya, jangankan mujtahid untuk ditaklidi, imam sholat saja kalau masih melakukan dosa, sekalipun itu dosa kecil, nggak boleh menjadi imam dalam Syiah. Jadi untuk ngimami sholat sama temannya berduaan, itu syaratnya dia tidak melakukan dosa. Nah, baik dosa besar atau dosa kecil. Apalagi seorang mujtahid. Nah, seorang mujtahid ini di samping ilmunya yang dituntut tinggi, yaitu sampai kepada tingkatan ijtihad, dari sisi pengamalannya juga dituntut dia tidak melakukan dosa. Di samping itu ada syarat lain yang tidak berkenaan dengan dosa, tapi berkenaan dengan kalau irfan tadi banyak hal, tapi ini satu hal, yaitu tidak serakah sama dunia. Jadi kalau orang mujtahid ini dan tidak melakukan dosa, baik besar atau kecil, tapi kerja jam 7,
pulang jam 7 malam. Kerja jam 7 pagi, pulang jam 7 malam. Itu nggak boleh ditaklidi. Sekalipun dia mujtahid dan tidak melakukan dosa kecil pun. Tapi kalau masih ya kepingin dunia seperti ini, nggak boleh ditaklidi. Jadi ngotot gitu, mencari dunianya itu ngotot. Itu nggak boleh ditaklidi. Sekalipun itu halal. Jadi syaratnya di samping dia tidak melakukan dosa, juga tidak serakah kepada dunia. Dengan demikian maka jelas ini merupakan suatu yang lebih meyakinkan ketimbang di lain tasyayyu. Ini tentunya bahasa kami, bahasa mazhab selain tasyayyu juga punya bahasa tersendiri ya. Itu kita menghormati semua pendapat, tapi tidak membenarkan saya. Ya menghormati saja, dalam artian kita tanggung sendiri besok bagaimana. Ya kan? Nah, sebab yang saya yakini ini yang benar Syiah ini. Kemudian, ya kan? Dari sisi ini, maka jelas ini sekalipun tidak 100%, tapi kebutuhan-kebutuhan dasar untuk menjadi seorang mukmin yang baik itu sudah bisa diyakini. Kemudian menunggu lagi penyempurnaannya sampai Imam Mahdi datang. Dan Imam Mahdi datang ini pun belum tentu kita mengenalnya. Kalau kita tidak mengamalkan syariat Ahlul Bait yang sudah terima Ahlul Bait, tidak mengamalkannya dengan baik, Imam Mahdi datang mungkin kita memusuhi Imam Mahdi. Sebab yang dia bawa asing.